Pemirsa, di sana itu udah banyak cowok-cowok maco dengan baju kulit mereka. Tapi ini ada yang bingung nih saya. Kenapa di antara mereka ada satu orang yang pakai baju putih kayaknya sih? Daripada penasaran, kita langsung aja tanya-tanya yuk. Wah Mas, ini kenapa nih ya satu orang ini beda sendiri nih? Ya karena saya mau melaksanakan akad nikah. Wah, berarti ini merupakan hari yang spesial banget ya buat. Betul. Dengan Mas siapa? Dengan Arif. Mas Arif, wah pemirsa ternyata hari ini merupakan hari istimewa buat Mas Arif karena hari ini akan melangsungkan pernikahan ya. Dan dengan motor ini apa yang akan dilakukan nih hari ini? Mau iring-iringan ke gedung untuk acara akad. Kita langsung berangkat sekarang? Oke. Dari kesamaan cara pandang dalam menikmati dunia otomotif di daerah Purwokerto, Jawa Tengah, komunitas ini pun lahir. Melalui aktivitas di bidang otomotif, setiap individu di dalamnya saling mendukung untuk saling berkembang. Khususnya dalam memajukan industri otomotif roda 2 yang pada waktu itu dianggap tidak mainstream. Nah, motor jenis Street Fighter yang diadopsi dari luar negeri oleh salah satu punggawa dari komunitas inilah yang dijadikan target. Komunitas ini pun menamakan diri mereka Minor Fighter. Modifikasi motor Street Fighter ini pada awalnya berkembang di Eropa pada tahun 90-an. Hal ini terjadi karena rasa tidak puas dari para hard bikers yang menginginkan sesuatu yang lebih dari motor kesayangannya. Kombinasi dari performa mesin yang maksimal dan tampilan motor yang lebih maco adalah tujuannya. Beberapa tuner and builder asing mengambil bahannya dari motor dengan mesin besar seperti jenis motor sport. Aliran ini juga merambat ke daerah Purwokerto, Jawa Tengah yang diawali dengan sebuah bengkel bernama Excabike Design Purwokerto. Sang pemilik, Agus Januar, berhasil membangun motor Street Fighter dari bahan-bahan jenis motor biasa yang sederhana. Terkenal akan hasilnya, motor Street Fighter buatan Purwokerto ini pun menjadi inspirasi baik di dalam maupun di luar negeri. Oke Les, ini mempelai pria kita. Wah, ini kita juga bersyukur banget nih pemirsa karena tadi di sepanjang jalan itu alhamdulillah cuaca bagus dan sangat-sangat mendukung ya. Pas kita udah sampai di sini hujan turun. Gimana nih Mas Arif? Udah siap? Siap. Dan ternyata benar ya, hobi itu juga bisa dibawa ke momen-momen
spesial dalam Betul. hidupnya ya. Kayak tadi contohnya Mas Arif ini hari spesialnya, hari pernikahannya. Tadi juga diiringi, diantarin sama teman-teman dari komunitas Minor Fighter ya. Berarti kita sekarang kasih doa untuk Mas Arif, semuanya lancar. Ya, semoga lancar ya. Amin, amin. Terima kasih. Sukses, sakinah mawaddah warahmah. Oke. Oke kalau gitu. Nah pemirsa, setelah ini kita masih akan ada kegiatan-kegiatan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Nah pemirsa, sekarang saya sedang menuju ke salah satu markas dari Minor Fighter Jakarta di daerah Kemayoran. Di sana tempat di mana teman-teman dari Minor Fighter biasanya berkumpul dan juga nongkrong-nongkrong. Saya penasaran kegiatan mereka apa aja ya kira-kira kalau lagi nongkrong. Kita langsung lihat aja yuk. Wah, lagi pada ngumpul-ngumpul nih, Mas. Oh. Lagi seru ngobrol nih kayaknya. Diganggu nggak masalah ya? Duduk aja dulu, biar santai dulu. Nah, pemirsa, sekarang saya udah ada di markasnya Minor Fighter nih. Dan di sini juga sudah ada teman-teman dari Minor Fighter yang lagi ngumpul-ngumpul. Kebetulan kita gangguin hari ini. Dan juga ada Mas Rano. Kita mau tanya-tanya dulu nih. Ini kalau dilihat motor-motor yang ada di sini hampir semuanya buntung atau memang semuanya buntung? Iya, karena buntung itu sendiri memang sejak awal belinya Minor Fighter itu menjadi ciri utama kami. Oke. Jadi apapun background alirannya, mau klasik, supermoto, atau basic awalnya sendiri Street Fighter memang harus buntung semua. Berarti nggak bisa boncengan dulu? Bisa di depan. Oh, di depan. Boncengannya di pangku ya? Betul, itu ciri khas Minor Nah, Fighter. kalau untuk Minor Fighter-nya ini sendiri nih, udah berapa lama sih Mas berdiri dan bisa diceritain? Jadi awal berdirinya Minor Fighter itu sendiri tahun 2007. Itu berawal dari 7 orang. Itu pusatnya di West Jateng atau Purwokerto. Purwokerto. Iya, akhirnya dalam kurun waktu sekitar 3 tahun Minor Fighter itu sendiri berkembang pesat hingga ke seluruh Indonesia dan saat ini tercatat secara tidak resmi hampir 400 motor seluruh Indonesia. 400 motor di Iya, dan itu dirayakan tiap tanggal 20 Oktober. Disebut dengan lebarannya Minor Fighter. Lebarannya Minor Iya. Fighter. Berarti setiap tanggal 20 20 Oktober. itu ada kegiatan dari Minor Fighter-nya? Iya, jadi tadi disebut dengan lebarannya Minor Fighter, kita seluruh Indonesia, seluruhnya kita touring menuju ke Jawa Tengah. Kita kumpul setiap tahun sekali, atas nama kekeluargaan, biar satu individu lain saling mengenal. Oh, oke. Gitu. Terus apa sih Mas bedanya Minor Fighter ini sama komunitas-komunitas motor pada umumnya? Ya, jadi bedanya sangat kental sekali, terutama dari segi motornya yang kita pakai, terus aktivitasnya sendiri kita tidak ada aturan main seperti kopdar, Oh, itu tidak ada, perekrutan pun tidak ada. berarti nggak ada Jadi, kejutan khusus iya, untuk anggota baru? betul. Jadi kami semua ini hingga mencapai ratusan jumlahnya itu mereka dengan sendirinya menyatu sendiri. Hingga, nah memang lewat jejaring sosial kita bertemu, akhirnya setiap tanggal 20 Oktober itulah kita saling bertatap muka satu sama lain. Ales sekarang bantu saya ngerakit. Beneran nih Mas? Iya, sekaligus biar tahu bagaimana prosesnya. Wah pemirsa, ini menarik banget nih. Saya diajak untuk ikut merakit salah satu motor dari Minor Fighter. Penasaran kan kayak gimana? Saya juga penasaran. Kita langsung aja yuk Mas. Ini basic motor Honda Tiger
yang akan dirakit dengan menggunakan spare part Ciras MF Jakarta Pro Arm. Nah, ini bentuk profil Pro Arm-nya, Les. Berat nggak sih, Mas? Ah, Ini berat ya? lumayan. Cobain ya. Iya. Ini Oke. berat sekitar 12 kilo. 12 kilo Ya. lumayan. Ini Ciras Pro Arm dari ex Honda Bros. Nah, sekarang Ales pegang adaptor. Ini? Iya, silakan pegang. Nah, sekarang masukkan. Nah, ini contoh motor yang sudah jadi. Wah. Ya, dengan menggunakan profil Pro Arm seperti contoh tadi. Seperti ini. Ini yang saya sebutkan tadi, yang disebut dengan jenis standar ekstrim. Standar ekstrim. Iya. Meski bodi masih standar, hanya sedikit menggunakan aksesoris dan posisi buntung. Ini peleknya lebar 7,5. Meskipun selebar ini, tetap dia mampu untuk off-road. Wow. Itu seperti itu. Nah, Satu lagi nih yang saya penasaran, kalau untuk biayanya sendiri berapa besar sih yang dikeluarin untuk satu motor yang sudah selesai dimodifikasi seperti ini? untuk estimasi biaya sendiri, minimal untuk membangun motor seperti ini bisa mulai dari biaya 7,5 juta hingga tak terbatas. Oh, berarti relatif ya, Iya. tergantung keinginan. Tergantung si pemilik keinginan. motor ingin dibikin seperti apa Iya, motornya. tepat sekali. Wow, keren banget nih. Tapi nanti saya juga boleh coba ya? Harus, boleh, harus ya pokoknya. Tuh, 2, 3, 4, oke, depan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan, putar ke kiri. Mas Rano, 2, Ales. diganggu dulu nih. Iya, kemana apa kabar mana. Ales? Ya. Baik, wah. Ini lagi ngumpul-ngumpul udah siap semua mau ngapain nih Mas kira-kira nih? Iya, ya. Jadi hari ini kita ada di Gor Ragunan dalam rangka kegiatan rutin dari aktivitas santai keluarga Minor Factor Jakarta. Nah, ini unik nih. Biasanya anak motor itu kan gaulnya di jalanan. Iya, Nah, kenapa betul. ini bisa pindah ke kolam renang? Ya, jadi ini adalah kegiatan rutin dari keluarga Minor Factor Indonesia, khususnya hari ini adalah keluarga Minor Factor Jakarta. Ini memang sengaja dilakukan di kolam, kadang di Senayan, dan hari ini kita di Ragunan. Ini dalam rangka untuk pemanasan sekaligus pematangan teknis untuk aktivitas diving di laut. Nah Mas Rano, kalau saya mau ikut belajar diving boleh dong? Wah, boleh, harus banget, positif sekali tuh, Les. Ini kostumnya salah kayaknya. Iya. Masa di kolam renang saya pakai jaket kulit? Saya ganti baju dulu ya. Ganti secepatnya. Silakan, Les. Oke. Oke, teman-teman, mari kita lanjut pemanasan lagi. Ambil posisi miring, sit up. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4. Nah pemirsa, sekarang saya udah ganti baju, udah ready nih buat ikutan diving sama teman-teman dari Minor Factor. Yuk! Di kolam renang kawasan
kawasan Ragunan, Jakarta Selatan ini, anggota Minor Fighter kerap menghabiskan akhir pekan. Tak hanya jago mengendarai motor modifikasi pemirsa, para anggota komunitas Minor Fighter ini ternyata juga mahir menyelam dan kebanyakan sudah memiliki dasar freedive. Lihat tuh, Mas Rano juga semangat sekali belajar diving. Saya dan kameramen saya Erika juga tidak mau ketinggalan nih belajar diving. Let's go! Tadi kita udah nyobain diving sama temen-temen dari Minor Fighter di kolam renang. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Mas, ini kan rame nih anggotanya. Semuanya berasal dari profesi yang sama atau beda-beda? Ya, kalau untuk profesi di keluarga Minor Fighter sendiri, karena memang kami tidak membatasi, hampir semua profesi yang ada dalam kehidupan itu ada. Okay. Dari yang tertinggi pengusaha, sampai yang masih sekolah pun ada. Pasti beragam ya? Beragam. Nah, tapi kalau saya lihat ini semuanya cowok, maco-maco semua. Ada nggak sih anggota cewek yang mungkin hari ini nggak ikut hadir di sini? Ya, jadi kalau di keluarga Minor Fighter Indonesia, total kami memiliki keluarga perempuan itu ada 4 orang. Terbagi satu di Purwokerto, Mbak Vina. Terus di Bandung ada Linda, ya. Terus di Jakarta sendiri ada 2 orang, namanya saya lupa, tapi total ada 4 dan kemungkinan tahun ini akan nambah lagi. Berarti nggak terbatas ya, nggak khusus untuk cowok aja ya? Iya, bebas. Nah, kalau untuk eventnya sendiri, Minor Fighter itu ngadain event tahunan atau bulanan, ada nggak sih Mas? Ya, jadi kalau tradisi dalam keluarga Minor Fighter, tiap tahun, terutama bulan Oktober. Bulan Oktober, wah. Bulan Oktober itu kita sebut dengan Fighter Day. Fighter Day? Ya, Fighter Day atau lebarannya dari Street Fighter dari keluarga Minor Fighter Indonesia ini. Nah, kalau tadi kan udah ngomongin kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang ingin bergabung jadi keluarga Minor Fighter, ada syarat-syarat tertentu nggak sih Mas? Iya, yang pasti kalau untuk bergabung dalam keluarga Minor Fighter Indonesia, kita tanpa repot-repot membuat SKCK surat keterangan. Jadi cukup rekan-rekan semua, saudara-saudara setanah air yang suka dengan dunia motor, terutama khusus aliran Street Fighter, merasa sevisi, sepemahaman untuk berkreasi, membangun kreativitas dalam dunia motor agar untuk lebih dikenal publik yang lebih luas lagi. Nah pemirsa, itu dia, kita udah seru-seruan sama teman-teman dari Minor Fighter. Mulai dari nganterin salah satu anggota komunitasnya nikah, terus kita juga udah samperin markas dari Minor Fighter, dan tadi kita udah ikut diving di kolam renang bareng teman-teman di sini. Dan untuk kamu di rumah yang punya komunitas nggak kalah seru ataupun kegiatan-kegiatan menarik, langsung aja kirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Dan sekarang Mas Rano, ada pesan buat pemirsa di rumah? Iya, para pemirsa MSTV, pesan saya mewakili dari rekan-rekan, nikmatilah kehidupan ini dengan semaksimal mungkin dan sepositif mungkin. Banyak rekan-rekan kita dimanapun, kenalilah dan tetap safety riding. Safety riding, itu yang penting ya. Ada yel-yelnya? Minor Fighter Indonesia. Sukses sejahtera!